John Herdman panggil 10 pemain diaspora yang kini bermain di Liga Indonesia join AFF. Vietnam mulai ketar-ketir sampai TC ke Korea Selatan. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik, kalian pikir gue takut? Netizen, busat sombongnya. Apa yang sedang terjadi dengan timnas Indonesia benar-benar mulai mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia datang menuju ajang AFF dengan komposisi pemain yang jauh lebih berkelas. Bukan hanya karena semakin banyak pemain diaspora yang bergabung, tetapi juga karena sebagian besar dari mereka kini bermain di Liga Indonesia. Kondisi ini membuat chemistry antar pemain berpotensi semakin kuat, karena mereka memiliki kesempatan bertemu dan bermain secara rutin sepanjang musim. Tak heran jika banyak pihak mulai menilai Indonesia akan menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan pada turnamen nanti. Di sisi lain, kabar ini tentu tidak luput dari perhatian negara-negara pesaing, terutama Vietnam yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu kekuatan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, Vietnam memilih menggelar training camp di Korea Selatan sebagai bagian dari persiapan mereka menghadapi turnamen. Langkah tersebut menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak ingin lengah menghadapi persaingan yang kini jauh lebih berat dibanding beberapa tahun lalu. Namun menariknya, sikap pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, justru seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi siapapun lawan yang akan datang. Baginya, banyaknya pemain diaspora yang dimiliki Indonesia memang patut dihormati. Tetapi, pertandingan tetap akan ditentukan oleh kerjasama tim, kedisiplinan, serta strategi selama 90 menit di lapangan. Itulah yang tampaknya ia sedang bangun bersama skuad Vietnam menjelang bergulirnya turnamen. Sementara itu, perhatian publik Indonesia kini tertuju pada sederet pemain diaspora yang memperkuat klub-klub Liga Indonesia. Kehadiran mereka membuat kualitas kompetisi domestik ikut terangkat sekaligus memberikan keuntungan tersendiri bagi timnas. Sebab semakin banyak pemain yang bermain dalam satu kompetisi, semakin mudah pula membangun kekompakan ketika dipanggil membela negara. Nama pertama tentu adalah Ivar Jenner, gelandang yang dikenal memiliki visi bermain serta kemampuan menjaga tempo pertandingan menjadi salah satu sosok penting di lini tengah timnas Indonesia. Kehadirannya membuat permainan Indonesia lebih tenang saat menguasai bola maupun ketika harus menghadapi tekanan lawan. Kemudian ada Tom Hai, pemain yang pengalaman bermain di Eropa sudah tidak perlu diragukan lagi. Tom dikenal memiliki kualitas umpan yang sangat baik serta kemampuan membaca permainan di atas rata-rata. Banyak pengamat menilai kehadirannya membuat lini tengah Indonesia memiliki sosok pengatur permainan yang selama ini sangat dibutuhkan. Di sektor pertahanan terdapat Sandy Walsh yang membawa pengalaman bermain di level tinggi. Selain kuat dalam bertahan, Sandy juga memiliki kemampuan membantu serangan dari sisi lapangan. Karakter seperti ini membuat variasi permainan Indonesia menjadi jauh lebih berbahaya. Tak kalah menarik adalah Shane Petinama. Bek kiri yang memiliki kecepatan dan stamina luar biasa tersebut mampu memberikan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Saat Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan dari sisi sayap, Petinama menjadi salah satu pilihan yang sangat menjanjikan. Lalu di lini depan terdapat Rafael Struki yang dikenal memiliki mobilitas tinggi. Ia bukan hanya mampu mencetak gol, tetapi juga aktif membuka ruang bagi rekan-rekannya. Pergerakannya seringkali membuat pertahanan lawan kesulitan menjaga posisi sepanjang pertandingan. Belum lagi kehadiran Ragnar Ormatangon yang kini bergabung dengan Persib. Bergabungnya Ragnar ke Liga Indonesia menjadi sorotan besar karena kualitasnya sudah terbukti saat membela timnas. Kehadirannya diperkirakan akan membuat adaptasi bersama pemain lain semakin cepat, sehingga ketika agenda timnas dimulai, proses membangun chemistry tidak lagi membutuhkan waktu yang terlalu lama. Dan tentu masih ada nama-nama lain seperti Eliano Reinders, Jens Raven, Mauro Zylstra, hingga Cyrus Margono yang menambah kedalaman skuad Garuda. Masing-masing membawa karakter permainan berbeda, namun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membawa Indonesia bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Dengan komposisi seperti ini, wajar apabila banyak pendukung mulai optimis. Tetapi di saat yang sama, optimisme saja tidak akan cukup. Sebab lawan-lawan Indonesia, khususnya Vietnam, juga terus mempersiapkan diri dengan sangat serius.
Justru disinilah persaingan menuju ajang AFF diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah ramainya sorotan terhadap kekuatan baru timnas Indonesia, Vietnam justru memilih fokus mempersiapkan tim. Mereka menggelar training camp di Korea Selatan demi meningkatkan kesiapan fisik, taktik, dan mental para pemain sebelum turnamen dimulai. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Vietnam tidak ingin meremehkan satupun lawan yang akan mereka hadapi. Sikap Kim Sang-sik seolah ingin menunjukkan bahwa Vietnam tetap percaya diri menghadapi siapapun, termasuk Indonesia yang kini diperkuat banyak pemain diaspora. Baginya, kualitas individu memang penting, tetapi kemenangan tetap ditentukan oleh kerjasama tim, disiplin, dan kemampuan menjalankan strategi di atas lapangan. Di sisi lain, Indonesia memang datang dengan materi pemain yang jauh lebih lengkap. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Tom Hai, Sandy Walsh, Rafael Struijk, hingga Ragnar Ormatangon memberikan warna baru bagi skuad Garuda. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah membuktikan bahwa kumpulan pemain berkualitas tersebut mampu tampil kompak saat menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Vietnam. Inilah yang membuat persaingan menuju AFF diprediksi akan berlangsung jauh lebih sengit dibanding edisi-edisi sebelumnya. Pada akhirnya, banyaknya pemain diaspora memang menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Namun, sepak bola selalu menyajikan cerita yang sulit diprediksi. Nama besar dan kualitas individu tidak akan berarti apabila tidak dibarengi kerjasama tim serta mental bertanding yang kuat. Sementara Vietnam datang dengan persiapan yang tak kalah serius, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk membuktikan bahwa mereka telah berkembang menjadi salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara. Apabila kedua tim benar-benar bertemu di Piala AFF nanti, pertandingan tersebut diyakini akan menjadi salah satu laga paling dinantikan oleh para pecinta sepak bola. Lalu menurut kalian, apakah skuad Garuda dengan deretan pemain diaspora yang kini bermain di Liga Indonesia mampu mengakhiri dominasi Vietnam di Asia Tenggara? Atau justru Vietnam kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu tim terkuat di kawasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus timnas Indonesia dimanapun mereka bertanding.